Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan doa dan support saudara, sehingga channel ini semakin berkembang dan senantiasa menjadi berkat. Doa dan harapan saya, apa yang akan kita pelajari melalui channel ini bisa jadi berkat bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan episode renungan harian ini, mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam bagian kedua dari rangkaian pembelajaran mengenai doa Bapa kami, kita akan belajar dari kalimat dikuduskanlah namamu. Kata dikuduskan berasal dari kata dasar kudus yang artinya segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan bumi atau dunia. Bait Allah disebut kudus karena penggunaannya bukan untuk tujuan duniawi. Hal yang sama juga berlaku untuk imam yang kudus, artinya panggilan dan pekerjaannya tidak berhubungan dengan hal-hal duniawi. Kalimat dikuduskanlah namamu mengajarkan sebuah kebenaran kepada kita, bahwa kita harus menghormati nama Allah yang berbeda dengan nama-nama lain yang ada di atas muka bumi ini. Nama Allah tidak sama dengan nama apapun yang ada dalam dunia ini, karena ada kuasa, kedahsyatan, dan keagungan di dalam namanya. Itulah sebabnya, dalam 10 perintah Tuhan, dikatakan dalam perintah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Awal sebuah kemenangan dalam hidup terjadi pada waktu kita mampu melihat dan mengerti hakikat atau makna nama Allah yang menunjukkan keberadaan, karakter, dan perbuatannya yang besar. Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika kita mengerti betapa dahsyatnya nama Allah yang harus kita puji dan muliakan, maka akan ada sebuah keajaiban yang sanggup mengubah hidup dan nasib kita. Seperti halnya ketika Daud menghadapi Goliat dalam sebuah pertarungan yang tidak seimbang. Daud berhadapan-hadapan dengan Goliat yang secara fisik dan kemampuan jauh lebih besar daripada dirinya. Namun Daud berkata kepada Goliat, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Pada akhirnya Daud mampu mengalahkan Goliat, dan kemenangan Daud itu terletak pada nama Tuhan semesta alam yang dibawanya saat ia maju menghadapi tantangan Goliat, sehingga ada keajaiban dan keberanian ilahi yang muncul dari dalam dirinya ketika Daud berjalan dan bersandar pada Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, kenali dan hormati nama Tuhan, maka sebuah keajaiban dalam meraih kemenangan untuk bangkit dari keterpurukan akan terjadi dalam kehidupan saudara. Hal-hal kecil dalam diri saudara dapat berubah menjadi sesuatu yang luar biasa untuk meraih kemenangan, sebab Tuhan tidak bergantung kepada apapun yang saudara miliki. Orang besar bertarung melawan anak kecil dan menang, itu adalah sesuatu yang wajar. Namun bila anak kecil yang menang, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Itu adalah sebuah keajaiban, dan itulah yang terjadi dalam hidup Daud ketika ia percaya dan bersandar kepada nama Tuhan semesta alam yang dahsyat. Ketika kita berkata, dikuduskanlah namamu di dalam doa kita, itu artinya kita menaruh hormat akan nama Tuhan dan percaya atas kedahsyatan namanya yang mampu menaklukkan Goliat-Goliat yang ada dalam kehidupan kita. Terlebih lagi di masa pandemi seperti saat ini, luangkanlah waktu untuk merenung dan mengucapkan kata-kata yang luar biasa ini.
dikuduskanlah namamu. Atur waktu di pagi hari sebelum saudara memulai segala kegiatan di sepanjang hari untuk memuji dan mengagungkan nama Allah yang luar biasa. Apa yang saudara lakukan di awal hari adalah awal dari sebuah kemenangan yang dihasilkan dari penyertaan nama Tuhan yang dahsyat dalam segenap aspek kehidupan saudara. Mari satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang Engkau berikan melalui pembelajaran ini. Kami percaya bukan suatu kebetulan kalau di tengah-tengah pandemi saat ini Tuhan bawa kami untuk belajar tentang doa Bapa kami. Kami mengerti dan percaya betapa dahsyatnya nama Allah yang kami puji dan muliakan, yang akan menyertai kami di sepanjang hari yang akan kami jalani. Kami siap menghadapi goliat-goliat yang akan kami jumpai dalam kehidupan kami. Kami akan melihat keajaiban kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami melalui nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami percaya, dan kami mengucap syukur. Amin. Mari saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, siapkan hati saudara untuk menerima berkat dari Tuhan. Sempurnakan episode renungan harian ini melalui berkat-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera, kasih karunia, berkat anugerah yang berlimpah-limpah di dalam nama anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kita, di dalam persekutuan yang indah, yang manis bersama dengan Roh Kudus, memenuhi kehidupan setiap kita, saudara dan saya saat ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita, dan kita semua akan hidup memerintah bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Yang percaya telah diberkati oleh Tuhan, mari bersama-sama kita katakan, Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk support dan kebersamaannya melalui channel ini. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe, dan share channel 5M ini kepada para sahabat dan kerabat saudara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terus doakan channel ini, tetap jaga kesehatan saudara, sehat selalu, dan senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.